Jatinangor, sebuah kecamatan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia, tempat 4 kampus besar berada, IKOPIN, IPDN, UNPAD, dan ITB. Apalagi yang ada di Jatinangor? Mahasiswa. Benar, beberapa tahun belakangan terjadi peningkatan jumlah penduduk di Jatinangor karena banyaknya mahasiswa. Mahasiswa bertambah, Jatinangor semakin penuh. Tetapi, bagaimana dengan transportasi publiknya? Dari keresahan yang kami alami, kami merasa bahwa terdapat ketimpangan terhadap pertumbuhan penduduk di Jatinangor dengan transportasi publik yang ada. Kami mahasiswa dari ITB melihat sarana transportasi yang kurang di dalam ITB dan di luar ITB. Tentu saja hal ini bertentangan dengan mata kuliah yang kami pelajari, yaitu Sustainability. Kami mempelajari mengenai keberlanjutan dan adanya TPB. TPB adalah tujuan pembangunan bersama, berisi 17 tujuan agar dunia kita mencapai kondisi yang berkelanjutan. Kondisi yang kami lihat saat ini sangatlah berkaitan erat dengan TPB 11, yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan, serta TPB 13, yaitu penanganan perubahan iklim. Mengapa kedua tujuan tersebut? Sebuah kota yang berkelanjutan artinya membangun lingkungan perkotaan yang mendukung kualitas hidup, ekonomi yang berkelanjutan, dan inklusivitas sosial. Salah satu yang menjadi fokus utamanya adalah meningkatkan sistem transportasi publik yang aman, terjangkau, dan ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan sendiri berhubungan erat dengan TPB 13 yang memiliki tujuan mengenai mitigasi emisi gas rumah kaca, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya aksi iklim. Kedua TPB saling terkait karena pembangunan kota yang berkelanjutan membantu mengurangi emisi karbon dan dampak perubahan iklim. Akibat dari keresahan tersebut, kami ingin mengetahui bagaimana pendapat dari teman-teman mahasiswa serta beberapa pengemudi transportasi publik di Jatinangor dan memberikan solusi terkait masalah ini. Satu kali. Sekali. Mungkin 3 kali. Sekali sih, tapi kayak sampai malam bang gitu. Sekali. Ya, enggak. Enggak, gue pakai transportasi pribadi. Kalau gue biasanya jalan kaki sih. Gue transportasi publik, biasanya naik angkot. Gue naik ojek pengkolan sama naik tempe. Transportasi pribadi. Harus pakai Gojek. Naik ojol sesekali tapi lebih sering jalan. Naik Gojek. Dulu sih pas awal-awal mau ke Jatinangor, pakai Gojek kan. Oh iya, obviously. Apalagi kalau misalnya jauh lebih murah dan jauh lebih terjangkau juga, ya pasti mau pindah. Pasti kalau mungkin kan. Ada transportasi umum bisa kayak shuttle yang melayani seluruh Jatinangor mungkin ya gue mau ambil. Minim, masih kurang. Sudah cukup baik sih. Gojek juga gampang buat diaksesnya. Kadang sih enggak ya, kayak gitu kemarin. Jadinya telat. Oh iya dong. Oh iya. Nggak ada sih, so far nggak ada. Dari harga juga kalau di Nangor kan juga lumayan murah dibanding di Jakarta. Dari gua sih kalau transportasi umum misalnya mesen Gojek atau naik angkot itu kan harus di depan ITB, kalau nggak di depan yang rektorat. Jadi harus ada waktu lagi buat perjalanan jalan ke sana dan itu makan waktu lebih lama lagi. Kalau terkadang kalau misalnya transportasi umum itu jarang on time gitu, jadi agak ngaret gitu. Mungkin karena gue tinggal di Cikuda kan ya, jadi kalau itu kan gak ada angkot yang lewatin Cikuda, jadi gue mau gak mau harus ketemu. Yang kedua itu, kalau gue naik angkot, biasa angkot datangnya gak tepat waktu. Gojek gimana ya? Gojek sekali gue pakai ke kampus harganya 10.000, tapi 10.000 itu kalau dipakai 3 kali kan udah 30.000. 30.000 itu untuk bensin motor gue itu udah bisa mungkin sekitar 100 km. Transportasi publik menuju kampus yang pertama itu tadi jumlahnya minim. Terus yang kedua itu soal waktu. Apalagi kan terkadang kita kan ada kelas yang mepet banget gitu ya. Jadi itu bikin telat gitu. Oh, tentang kurangnya integritas Dari harga gitu ya. Iya. Dan harga di transportasi umum. Sebenarnya karena kita orang baru tuh kadang naikin gitu. Misalnya angkot misalnya gitu. Pernah? Bau keringet? Sempit? Buat saya belum cukup, harusnya ada mungkin 200 kali. Pernah. Enggak.
Satu, kalau misalnya jalan itu kadang ada beberapa supir yang ugal-ugalan, jadi kadang nikung aja tuh jelek banget. Terus yang kedua itu fasilitas di dalam shuttle-nya, misalnya kayak pendinginnya itu kayak AC-nya itu masih kurang, sementara kan kita padat ya di dalam. Terus space-nya juga kurang sih untuk sekali ngangkut mahasiswa gitu. Kondisi mobilnya juga masih agak kurang karena misalnya kayak gagang untuk buka pintunya itu Harus rusak. dari luarnya. Menurut gua kondisi shuttle ITB saat ini udah bagus, cuma frekuensinya mungkin harus dibanyakin. Menurut gua sih yang biru shuttle-nya bagus tuh, ada AC-nya. Tapi yang abu-abu kagak ada AC-nya. Kocak banget. Iya ya, kagak nyala. Kalau gimana? No. Menurut gua juga gitu sih, paling frekuensinya sama shuttle dibanyakin lah. Kan nih mahasiswa banyak ya. Ya shuttle banyakin juga gitu. Males juga kan nunggu di depan lama-lama. Sama panas soalnya. Nih, maaf nih, menurut saya tuh shuttle lagi lewat, menurut saya shuttle itu dibanyakin tuh. Dari tadi dikit banget ya lewat. Saya capek jalan. Sama Bu, atau Pak, saya juga capek banget. Jalan kaki dari depan. Shuttle cuma dikit, cuma satu. Please lah, perbanyakin shuttle. Minimal 1 menit datang. 1 menit datang. Sama Pak, saya jalan sama dia. Susah-susahan, panas-panasan Pak. Dari frekuensi kedatangan dari jumlah shuttle yang ada belum cukup, harus ditingkatkan lagi. Kualitas dari shuttle juga perlu ditingkatkan juga. Jumlahnya tuh, terus fasilitasnya kayak kan kayak AC tadi gitu. Terus jadwalnya sih, soalnya biasanya kayak kita lama kan dulu di dekat Simpang itu Simpang. Jadi kayak jarak waktu shuttle yang pertama sampai kedua itu biasanya kayak jauh gitu. Kuantitas dan kualitas. Bisa sih, mau pakai kok. Cuma ya notnya jangan bawa aja ya. Ada sih pengen sih, bisa langsung ke daerah pos langsung ngantor itu gua pengen kalau bisa. Kalau misalnya gratis. Lu bakal pakai? Iya. Setuju, sangat setuju. Karena itu lebih memudahkan mahasiswa gitu. Baru 1 tahun. Saya dari tahun 2021. Sekitar 10 tahun. Ya paling lama lah ada 16 tahun kalau nggak salah ya. Masih tetap sih banyak tahun kemarin. Tahun kemarin lebih banyak. Ada sih setelah corona itu orang-orang mahasiswa pada kembali offline kan ya. Jadi pada mobilitasnya jadi lumayan naik signifikan. Berbeda dengan sebelumnya katanya, tapi kan nggak tahu saya ketika corona nggak di sini gitu, belum ngojek. Nah, lumayan berdampak lah, jadi banyak gitu. Nah, alhamdulillah ada peningkatan. Kalau di Jatinangor dominan mahasiswa. Kalau nggak ada mahasiswa sih udah aja kayak kota mati. Saya kebetulan kan warga penduduk lokalnya. Kebetulan kalau misalkan ini lebih ke kosan, jadi mereka aja pindah gitu, jadi si tanahnya itu diinvest ke kosan. Terus terang lebih dominan mahasiswa-mahasiswi karena mungkin usia daripada mahasiswa-mahasiswi itu dan juga gaya hidupnya berbeda. Ketika mahasiswa-mahasiswi itu mungkin lebih privilege ya ketimbang daripada warga lokalnya di sini, karena mahasiswa-mahasiswi di sini mungkin juga terlahir daripada orang tua yang lumayan juga ya biasa diberi bekal untuk menggunakan transportasi moda online ini lebih banyak daripada warga lokal. Kalau warga lokal mungkin kan lebih mengutamakan, atau warga lokal biasanya punya motor masing-masing lah, kendaraan masing-masing gitu kan, ketimbang daripada mahasiswa-mahasiswi yang pada ngekos. Kebanyakan sih sebanding lah, warga lokal sama mahasiswa juga sebanding. Warga lokal kebanyakannya. Karena kadang-kadang mahasiswa kebanyakan jalan kaki. Kalau misalkan saya pribadi nggak ada zona-zona lah, soalnya kan warga pribumi di sini ibaratnya sesama ojek online juga ada ibaratnya iri gitu. Lebih banyak ininya sih lebih banyak moda transportasi publik aja gitu, jadi nggak terlalu mengutamakan online juga, jadi biar warga lokalnya juga dapat bisa menggunakan moda transportasi
Kan kalau kemana-mana kesini cuma angkot doang ya. Iya. Nggak ada misalnya mikrotrans kayak gitu. Kayak bisa ke gang-gang kayak gitunya kan gang atau ke mana-mananya. Kalau angkot tuh terlalu banyak diem kan ya, nggak terlalu rapid gitu. Ya harapannya semoga selalu diberi kelancaran dalam usaha buatannya, semoga kedepannya lebih baik lagi. Ya, kalau harapan nggak ada. Maksudnya ke mahasiswanya, kadang-kadang kebanyakan jalan kaki, apa nggak bisa naik angkot gitu. Harapannya kalau bisa boleh sih naik angkot gitu. Peran ITB. Yang pertama, ITB dapat mengembangkan riset tentang teknologi ramah lingkungan seperti transportasi berbasis listrik atau energi terbarukan untuk angkot dan ojek online. Yang kedua, mengembangkan solusi berbasis data untuk optimasi rute transportasi publik dan pengurangan kemacetan. Yang ketiga, ITB bisa berkolaborasi dengan pemerintah dalam perencanaan urban yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Yang keempat, ITB mulai memperkenalkan teknologi ramah lingkungan mulai dari shuttle yang ada di dalam ITB, agar pemerintah bisa berkolaborasi setelah melihat keberhasilan dalam pengembangan shuttle ITB Jatinangor yang baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Peran pemerintah. Pertama, meningkatkan fasilitas umum transportasi. Kedua, membuat transportasi umum khusus mahasiswa. Yang ketiga, mengintegrasi angkot, bus, dan layanan objek online dalam satu ekosistem transportasi yang terkoordinasi. Keempat, membangun jalur khusus angkutan umum dan fasilitas pejalan kaki serta pesepeda untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Yang terakhir, mengatur standar emisi gas buang untuk transportasi publik dan swasta. Ojek online dapat berperan dalam mendorong layanan ride sharing untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalan. Selain itu, ojek online dapat mengadopsi kendaraan berbasis listrik atau berbahan bakar alternatif. Peran angkot. Yang pertama, beralih ke angkot berbasis listrik atau teknologi rendah emisi. Yang kedua, mengadopsi pembayaran digital untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan penumpang. Yang ketiga, menyesuaikan rute berdasarkan permintaan dan kepadatan wilayah untuk meningkatkan efektivitas transportasi publik.